キャン先生、教えてください。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, saya Rizky Nuraki, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang UNES angkatan 2019. Akan mengenalkan salah satu website pembelajaran bahasa Jepang yang bernama Nihongo 123 atau mungkin secara pelafalan itu sebenarnya Nihongo Ichinisang ya. Dan ini kita bisa langsung akses saja Nihongo Ichinisang yang paling atas ya, nihongoichinisang.com. Oke, sebelum masuk saya jelaskan dulu mengenai Nihongo Ichinisang itu apa. Jadi Nihongo Ichinisang ini adalah pembelajaran daring atau online yang dikembangkan oleh University of Tsukuba. Saya kurang paham juga sebenarnya University of Tsukuba itu di prefektur mana, di mananya Jepang lah, intinya begitu. Minasang mungkin barangkali penasaran bisa browsing sendiri. Nah, terus ini ada dua tampilan. Yang pertama itu website seperti ini. Lalu yang kedua itu ada aplikasi. Kita lihat sekilas saja ya aplikasinya. Nihongo 123. Nah, ini tersedia di Google Play. Barangkali minasang tertarik atau mungkin ribet di browser. Karena browser itu secara kinerja kalau misalkan di HP itu berat, lebih baik ya menggunakan aplikasinya saja. Cuma di sini saya akan mengenalkan yang webnya begitu minasang. Nah, nanti langsung saja ini tampilannya seperti ini. Nanti bisa sign up dulu karena mau nggak mau kalau misalkan minasang ingin menggunakan situs ini harus daftar. Berhubung saya sudah daftar, langsung saja ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung saja ini secara garis besar. Ada dua level mungkin kalau boleh saya bilang, dua level. Yang pertama ini untuk pemula yang kiri, for beginners. Yang kedua ini untuk intermediate atau mungkin menengah ya. Menengah. Nah, ini untuk pemula dan ini untuk menengah. Jadi pemula ini kalau misalkan minasang merasa saya belum pernah belajar bahasa Jepang nih, belum pernah nyentuh materi Jepangan, terus bingung juga mau belajar dari mana. Nah, ini website ini sangat saya rekomendasikan menurut saya. Cuma gimana ya, ini tuh website berbasis bahasa Jepang dan Inggris, itu aja sih. Jadi untuk minasang yang mungkin agak kesulitan memahami bahasa Inggris, ya ini cukup melelahkan menurut saya, karena mungkin ya harus translate ke Google Translate atau mungkin translate ke website lain begitu. Tapi kalau misalkan minasang tertantang atau misalkan pengen belajar dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, itu bisa menjadi opsi yang cukup baik menurut saya website ini. Oke, langsung saja ya. Ini saya coba akses. Oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini ada unit 1 sampai unit 26 yang mana setiap unitnya itu membahas topik yang berbeda. Dan ini ada poin-poin pencapaian. Barangkali minasang sudah mencoba fitur Eren Gachosen gitu kalau nggak salah, yang disediakan oleh Marugoto. Ya, cabangnya dari Marugoto maksud saya. Ini kurang lebih seperti itu. Ini 1000 ini adalah poin capaian maksimal kalau misalkan minasang bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam ini, apa yang ada di dalam unit ini dengan mulus sekali, itu akan mendapatkan poin maksimal sebesar ya poin yang terpampang di sini. Ini ada tingkatannya, ada 1000, 3000 dan 5000. Cuma nggak menutup kemungkinan juga nanti untuk beberapa unit itu ya mungkin minasang hanya mendapatkan poin 900 dari 1000 atau mungkin 2500 dari 3000 atau bahkan 2000 dari 5000. Itu tergantung pencapaian minasang ya dalam pembelajaran unit per unitnya begitu. Oke, langsung saja saya coba masuk. Misalkan saya coba masuk ke unit 7. Nah, ini ada beberapa
Apa ya? Kalau misalkan ini tuh apa Nihongo Ichinisang itu ada istilahnya WH question. Yang mana ini kan WH question itu ada 5 kan ya. Who, what, where, wua kayak gitu. 5W1H mungkin kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini tentang 5W1H-nya yang akan dibahas di website ini. Kita coba yang pertama ini tentang which do you like? Yang mana yang kamu suka? Dorega suki desu ka? Oke. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini sebenarnya ada yang itu ya. Pembahasannya itu ada yang berupa bunpo, semisal saya coba yang lebih mudah dulu ya. Nah, ini misalkan kita belajar bunponya dulu. Terus di sini ada kalimatnya, jadi kita bisa merelasikan antara kalimat dengan bunponya. Nah, berhubung ini mungkin udah agak lebih apa ya, tingkatannya lebih tinggi. Jadi di sini bunponya singkat. Apa ya, menyebutkan tentang dore. Dore itu kalau misalkan bahasa Inggrisnya which, yang mana. Which do you like? Kamu suka yang mana? Nanti kita coba ya buka yang lain untuk perbandingan bunponya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur video. Kalau kita klik, nah nanti kita disuguhkan video yang mana ini direct langsung ke YouTube. Kita bisa langsung play dan di kanannya ini ada transkrip alihan apa yang ada di percakapan ini, dibuat teksnya ada di kanannya ini, dan ini ada versi Jepangnya, lalu di bawahnya ada versi Inggrisnya. Cuma ya berhubung ini sebenarnya untuk pemula, jadi Minasa nggak perlu khawatir juga. Di atas kanjinya ini ada ada furigana di atas kanjinya. Jadi kalau misalkan bingung ini kanjinya bacanya apa, ya di atasnya ada furigana. Nggak perlu bingung, insya Allah aman menurut saya. Kita coba ya, play. わー、いっぱいありますね。そうだね。どれがいい？ごちそうするよ。本当ですか？ありがとうございます。じゃあレモンアイスをお願いします。 Nah, barangkali Minasang bingung, sebenarnya ini udah ditranslate ya, cuma ditranslate itu ke bahasa Inggris, tapi ya berhubung misalkan ada percakapan yang terlalu sulit, lalu bahasa Inggrisnya juga tidak memberikan pencerahan kepada kita bisa menggunakan fitur lain seperti Google Translate. Tapi ada catatan dan saran ya, lebih tepatnya saran menurut saya. Kalau semisal ingin mentranslate percakapan ini, jangan translate bahasa Jepangnya. Karena apa? Kalau misalkan kita copy paste seperti ini misalkan ya, kita coba. Nah, nanti kanji dan furigananya itu satu paket gitu. Dan masalahnya kalau misalkan ini di beberapa kalimat yang kompleks itu biasanya ada mengganggu translasi lah, intinya begitu, mengganggu translasi. Jadi ya kalau misalkan Minasang pengen translate bahasa Jepang ini nggak masalah, cuma ya nanti furigananya dihapus dulu satu persatu, atau mungkin kalau misalkan ada rekomendasi di sini itu jangan langsung diklik ya, karena tidak semua rekomendasi itu merujuk kepada kalimat yang benar seperti apa, misalkan seperti tadi ya. Nah, ini di sini kalimatnya apa, ini keluarnya seperti apa. Beda kan? Nah, makanya jangan klik rekomendasi yang ada di bawah. Ini saya sarankan furigananya dihapus saja. Nah, gitu. Kita kembali lagi ke website tadi. Nah, lalu tadi belum selesai. Lantas problem solvingnya seperti apa? Ya, kita translate-nya dari bahasa Inggris.
Gitu, simpel kalau misalkan ya bener-bener bingung. Nah, sudah cukup. Menurut saya translate ini eh, apa ya? Akurasinya mungkin kalau misalkan gimana ya? Ini kan bahasa Inggris ini translasi ini yang membuat itu dari pihak University of Tsukubanya. Jadi saya rasa ini sudah melalui beberapa proses revisi, editing, atau mungkin kajian ilmiah bahasa ya. Insya Allah nggak bakal ada pergeseran makna ya, meskipun ada itu nggak terlalu jauh-jauh banget. Nah, atau bahkan mungkin saya boleh bilang di sini apa ya, pas banget gitu translasinya dari Jepang ke Inggris. Makanya ya nggak usah khawatir, ini langsung aja translate dari Inggris ke Indonesia. Nah, oke. Lalu fitur selanjutnya itu ada flashcard. Flashcard ini seperti apa? Nah, ini langsung aja ya. Ini ada beberapa pilihan, ada head memorize card, ada soal, ada manual, ada auto. Nanti berbeda-beda dalamnya seperti apa. Cuma saya ingin menunjukkan yang soal manual. Oke. Oh, maaf sebelumnya. Ini untuk fitur flashcard itu ada list. List ini mengenai flashcard yang ada di lesson ini gitu. Jadi sebelum masuk ke flashcardnya saya sarankan belajar dulu tentang kosakata ini sih, kotoba ini. Misalkan are itu, kaidoku bargain tuh tawar-menawar, jual beli ya. Kyo hari ini, hong buku kawai, misalkan pretty cute nih, lucu imut nih. Omoi berat, kore ini, mikang jeruk, mandarin dan sebagainya. Yang mana nanti kalau misalkan sudah merasa cukup, udahlah cukup, boleh baru masuk ke yang start ini. Misalkan ini that itu, nah ini cara kerjanya. Kan keluar dulu bahasa Inggrisnya nih. Nah, kita coba melafalkan bahasa Jepangnya apa. That itu, misalkan saya jawab are. Are. Saya benar. Kalau benar saya klik yang memorize. Jadi ini sebagai tolak ukur, kalau misalkan minasang benar menjawab ya klik memorize, kalau misalkan salah ya unsure. Nah, oke, bargain. Semisal saya lupa nih bargain apa. Aduh, saya lupa. Klik aja nggak apa-apa. Okaidoku. Oh, okaidoku. Tapi berhubung saya tidak bisa menjawab, atau misalkan saya salah menjawab, saya klik yang ohoedoku. Apa ini? Oboetenai. Tidak ingat. Oboetenai. Ya, begitu sampai selanjutnya. Saya coba skip ya. Misalkan Kyo. Lanjut saja. Hon. Kawaii. Omoi. Kore. Mikan. Niku. Kuma. Oishii. Suki. Dore. Nuigurumi. Nah, tadi kan dari 14 flashcard saya memilih satu kartu di mana saya itu tidak ingat unsur, atau di sini Jepangnya oboetainai. Jadi ya begitu cara mainnya, cara kerjanya. Nah, yang mana nanti si track record ini akan langsung terunggah di website Nihongo Ichinisang ini. Nah, kita langsung ke lesson top aja. Nah, tadi kan flashcard ya. Kita sekarang ke fitur Kiku. Nah, Dore ga suki desu ka? fitur Kiku ini seperti apa? Jadi fitur Kiku ini kita mendengarkan terlebih dahulu, lalu kita mengisi bagian yang rumpang. Nah, misalkan
ini udah ada kalimatnya yang rumpang bagian tengah ini. Lalu kita coba dengarkan. Nah, di sini ada pilihannya. Pilihan mana yang mengisi bagian rumpang ini? Begitu. どれが好きですか？ Dore nggak suki desu ka? Saya chat ini ya. Maru, kalau maru berarti 今日 jawabannya. はどれがお買い得ですか？ Kalau maru, jawabannya seikai berarti benar. Nah, kalau misalkan saya coba jawab salah nih. Oh, nanti keluarnya batsu, salah. 小林さんの本はどれですか？ Nah, nanti kalau misalkan sudah menjawab dan keluar hasilnya itu bakal langsung ditabrak dengan soal yang baru. Makanya minasang harus cepat tanggap, responsif. Nah, saya coba skip aja ya. Tapi ini nggak ada fitur skip. Saya langsung ke home aja. Oh, kembali bisa. Nah, itu tadi untuk fitur Kiku, kurang lebih seperti Chokai ya kalau misalkan di JLPT. Nah, lalu selanjutnya ada fitur Hanasu. Cuma, nah ini tuh ada beberapa catatan untuk menggunakan fitur ini, yang mana akan saya bahas selanjutnya. Cuma yang jelas ini untuk fitur Hanasu. Jadi cara kerjanya itu, ini ada kalimat, kita dituntut untuk mengucapkan apa yang ada di sini. Bukan bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa Jepangnya. Korega suki desu. Ini bisa dicek dulu. Korega suki desu. Nah, ini berhubung saya menggunakan Chrome, Google Chrome, itu bisa dikatakan kurang support ya, atau bahkan tidak support. Nah, ketentuannya seperti apa untuk menggunakan fitur Hanasu ini akan dibahas sekarang. Nah, oke. Di sini ada ada pencet ini. Nah, ini mengenai seputar media ini. Yang pertama, untuk web version, please use Firefox for web version. Nah, jadi di sini ada anjuran tolong gunakan Firefox. Firefox itu Mozilla ya, Mozilla Firefox untuk pengguna web. Nah, lalu juga di sini ada tambahan, tersedia juga aplikasi untuk iOS dan Android. Nah, untuk iOS dan Android saya rasa tidak ada masalah, seperti yang saya jelaskan tadi itu ada di Play Store. Untuk semua fitur itu saya rasa aman-aman saja. Cuma mungkin ada beberapa, saya melihat di reviewnya ya, ada beberapa gadget Keitai atau mungkin Denwa yang kurang kompatibel dalam membaca, atau mungkin nanti singkatnya itu ada bug. Nah, itu untuk beberapa Denwa mungkin bakal bug, khususnya seperti yang mungkin kalau boleh sebut itu ada Zenfone, ada Mi juga, itu biasanya bermasalah sih. Nah, begitu. Oke, tadi untuk itu ya, untuk materi saya rasa sudah cukup, karena semua isi dari setiap materi itu sama. Misalkan ini saya coba yang intermediate, lalu unit 26 yang paling susah harusnya. Misalkan ini speaking of T, misalkan T nani T doya T oboeru no. Jadi ini juga menjelaskan tentang bunponya, tentang T. Mungkin kalau di Sunda itu T itu lebih tepatnya teh gitu. Enggak lebih tepatnya sih, ya kurang lebih seperti teh gitu. Ya begitu minasang. Cuma di sini tuh lebih terfokus ke bunpo, kaiwa, chokai, dan dokai. Jadi nggak ada kayak istilahnya belajar kanji atau hiragana, katakana. Ya mungkin ada
Tapi nggak apa ya, nggak dijelaskan dan dibuatkan materinya khusus seperti itu. Dan kanji pun di sini nggak dibahas, tapi di atasnya ada furigana begitu. Lalu tadi untuk fitur materi ya, ini fitur setting ya, paling cuma untuk mengganti foto profil. Lalu ada fitur score. Nah, fitur score ini tentang pencapaian kita. Ini ada grade-nya juga. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 bintang, yang mana nanti ya harusnya sih setiap penambahan bintang ini berarti pencapaian kita juga semakin tinggi. Dan ini ada skor, ada peringkat. Ini peringkatnya itu kalau tidak salah monthly ya, monthly, jadi bulanan. Dan di sini ada seperti statistik, diagram penguasaan materi. Ada 5 di sini, 5 aspek. Ada Kiku, ada Hanasu, ada Miru, ada Chihara, dan Chisaki. Nah begitu, nanti kalau misalkan kita sudah melewati oh iya, ini tadi kan Chikara ya. Chikara itu saya yang keluar ini cuma Chikara doang. Chikara itu mungkin lebih ke kekuatan kognitif untuk mengingat. Makanya tadi saya juga baru menyelesaikan fitur yang tadi namanya flashcard. Nah, flashcard ini nanti hubungannya dengan Chikara. Ya mungkin nanti kalau misalkan Hanasu ya, yang tadi speaking, cuma ya Zanen tidak bisa digunakan fitur speaking ini, harus menggunakan Firefox, dan Firefox saya sudah dihapus. Nah, ini skor ya, untuk istilahnya tolak ukur minasang sudah sejauh mana dalam belajar bahasa Jepang. Lalu ini monthly ranking. Nah, ini jujur sih sangat disayangkan untuk visitor atau pengunjung di Hongo Ichinisang ini kurang bisa lihat. Saya yang hanya mengerjakan 2 attempt pun sudah mendapatkan peringkat 3. Ya harusnya ini tingkat internasional sih. Maksudnya apa? Siapapun orang di dunia ini yang mengakses Nihongo Ichinisang dan menggunakan fiturnya, secara otomatis track record nilainya itu akan langsung up di website ini. Saya dengan mengisi asal-asalan, hanya mengisi 2 fitur saja tadi, dan mendapatkan poin 330 itu sudah mendapatkan peringkat 3. Ya hitungannya internasional gitu, seluruh dunia. Ya ini sangat disayangkan sih. Pengunjung Nihongo Ichinisang ini kurang banyak begitu. Nah ini untuk help ada 2 ya, ini ada untuk aplikasi dan ini untuk web. Nah, ini barangkali minasang kurang jelas untuk fitur webnya, ini bisa dibaca ya, cuma ini fiturnya fitur menggunakan bahasa Inggris ya, sambil belajar dikit-dikit bahasa Inggris, saya pun begitu. Nah kurang lebih seperti itu ya minasang. Mungkin sudah begitu kurang lebih fitur yang dijelaskan dan yang ada di Nihongo Ichinisang ini. Ya semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya, umumnya bagi para pendengar semua. Sebenarnya saya juga ini masih mahasiswa ya, makanya saya juga sebenarnya masih perlu media-media pembelajaran seperti ini. Dan ya mungkin nanti suatu saat saya akan coba attempt satu persatu, ini unit 1 sampai unit 26, entah itu yang beginner atau intermediate. Ya intinya kita sama-sama belajar bahasa Jepang. Dakara issho ni gambarimashou. Gitu minasang. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goseichou arigatou gozaimashita.